Ku pergoki suamiku yang selalu izin lembur kerja pulang pagi ternyata menginap di rumah wanita simpanannya. Ku bawa keluarganya dan warga lalu ku permalukan kamu mas. Namaku Kisha Alufia, wanita yang selalu setia, selalu percaya, dan selalu menunggu. Suamiku selalu bilang dia lembur, kerja keras demi masa depan keluarga. Tapi semua berubah ketika aku mencium aroma wanita lain di bajunya, dan ada suaranya yang mulai berubah. Aku diam. Aku telusuri. Aku temukan kebenaran yang membuat hatiku remuk. Ternyata, setiap malam dia bukan lembur, tapi menginap di rumah wanita simpanannya. Bukan hanya aku yang harus tahu. Aku bawa semua keluarga, dari orang tuanya sampai keponakannya, dan juga warga kampung yang dulu menyanjungnya. Di depan rumah selingkuhannya, aku permalukan kamu mas. Di tempat yang kau pikir aman untuk menyembunyikan dosa, justru di sanalah semua topengmu kurobek habis-habisan. Air mata ini bukan kelemahan, tapi senjata. Karena saat wanita tersakiti, dia bisa jadi badai yang menghancurkan semuanya. Jangan lupa, like kalau kamu pernah dikhianati tapi memilih untuk bangkit. Komen, karma pasti ada. Kalau kamu percaya semua akan kembali pada pelakunya. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati dan bikin emosi. Kisah nyata, penuh emosi, dan jadi pelajaran buat semua wanita. Hanya di channel ini. Bersama aku, Kisha Alufia, wanita yang tak takut memperjuangkan harga diri dan kebenaran. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Kisha Alufia. Nama yang terdengar unik dan mungkin asing di telinga kebanyakan orang. Tapi begitulah aku, tak pernah biasa-biasa saja. Aku dibesarkan di keluarga sederhana di pinggiran kota. Hidupku tak mewah, tapi penuh kasih sayang dan nilai-nilai kesetiaan yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tuaku. Aku adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang dulu sangat percaya bahwa cinta itu suci. Aku menikah di usia 24 tahun, dengan laki-laki yang dulu kupikir adalah cinta sejati. Namanya Reza, pria yang berhasil merebut hatiku dengan kelembutan dan janji-janji manis yang membius. Kami membangun rumah tangga sederhana, penuh tawa, dan impian-impian besar. Awalnya, kehidupan kami seperti kisah dalam drama keluarga yang manis. Pagi hari dia berangkat kerja dengan senyum dan cium di keningku. Malam hari, dia pulang dengan pelukan hangat dan cerita tentang kantornya. Aku percaya padanya. Terlalu percaya, bahkan saat ia mulai berubah. Sejak setahun belakangan, ia sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Lembur, sayang, banyak kerjaan di kantor. Aku, istri yang selalu berusaha pengertian, hanya bisa mengangguk dan mempersiapkan makan malam yang hangat walau dimakan dalam dinginnya dini hari. Namun, hatiku mulai merasa ada yang tak beres. Insting seorang istri, yang tak pernah salah, mulai berteriak keras dalam hati. Tapi aku tahan. Aku telan semua curiga, semua tanya, karena aku masih ingin percaya bahwa dia adalah Reza yang dulu suamiku yang aku cintai. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Sudah hampir 3 bulan, Reza semakin sering pulang larut malam. Bahkan beberapa kali ia tak pulang sama sekali. Katanya, tidur di kantor. Kisha, kebetulan ada proyek besar yang harus diselesaikan secepatnya. Aku mencoba mengerti, berpikir positif. Mungkin memang begitulah perjuangan seorang suami demi keluarganya. Tapi sebagai istri, aku bukan hanya punya hati. Aku punya logika, perasaan, dan mata yang tak bisa dibutakan selamanya. Ada banyak hal yang tak lagi wajar. Bau parfum wanita yang asing di kemejanya. Rambut panjang yang menempel di jaketnya. Dan yang paling menyakitkan, tatapannya yang tak lagi hangat setiap melihatku.
Semua itu membuat dadaku sesak. Tapi aku masih menahan. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam di mana segalanya mulai terbuka. Malam itu hujan deras. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Reza belum pulang. Pesan dariku hanya dibalas singkat. Lembur, jangan tunggu. Aku duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal, ditemani suara rintik hujan di atap dan secangkir teh yang sudah dingin. Perasaanku kacau. Mataku berkaca-kaca. Tapi dalam hatiku aku berkata, kalau memang dia berbohong, aku harus tahu. Keesokan harinya, aku mulai mencari tahu. Aku diam-diam memeriksa ponselnya saat ia mandi. Tapi sayangnya, semua chat sudah dihapus. Tak ada jejak. Seolah ia tahu aku akan curiga. Namun, satu hal tak luput dari pandanganku, lokasi GPS yang aktif di aplikasinya. Malam berikutnya, aku memantau pergerakannya lewat ponsel. Dan benar saja, dia tidak pergi ke kantor. Lokasinya menunjukkan sebuah perumahan di daerah ujung kota. Bukan kawasan perkantoran. Bukan juga rumah temannya. Aku zoom peta itu berkali-kali, berharap ada penjelasan masuk akal. Tapi tidak ada. Aku tak bisa tidur malam itu. Jantungku berdebar kencang, tangan gemetar, dan pikiranku penuh dengan kemungkinan terburuk. Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk ke lokasi itu. Sendirian. Dengan perasaan yang campur aduk. Aku mengenakan kerudung dan masker, agar tak dikenali siapa-siapa. Saat tiba di lokasi, aku memarkir motorku agak jauh dan mengintip dari balik pagar besi rumah bercat putih gading itu. Dan di sanalah, kulihat Reza keluar dari rumah itu. Bukan sendirian, tapi bersama seorang wanita, berambut panjang, cantik, dan mengenakan daster tidur. Tangannya menggandeng lengan Reza. Mereka tertawa kecil. Terlihat akrab. Terlalu akrab. Aku tak bisa menahan air mataku. Dunia seakan runtuh tepat di hadapanku. Lembur. Katamu, tidur di kantor. Katamu, ternyata, kamu tidur di pelukan wanita lain. Mas, aku pulang dengan hati hancur. Tapi bukan untuk menangis lagi. Aku bersumpah, ini belum selesai. Aku, Kisha Alufia, bukan wanita yang akan diam diinjak harga dirinya. Aku tak akan menunggu karma. Aku akan jadi karma itu sendiri. Sejak hari itu, aku tak lagi menjadi Kisha yang sama. Kisha yang dulu penuh pengertian dan sabar, kini telah berubah menjadi wanita yang terluka dan siap melawan. Tangisku sudah cukup. Air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya luka dan dendam. Selama seminggu, aku menyusun rencana. Aku tak gegabah. Aku tahu, kalau aku ingin Reza benar-benar merasa malu, aku harus punya bukti yang tak bisa dibantah. Aku mulai menyewa tukang ojek online kenalanku yang biasa mangkal dekat rumah. Ia kupasrahi tugas untuk memantau rumah wanita itu dan memotret saat Reza keluar masuk. Aku juga membekalinya dengan uang dan pulsa, agar bisa mengirim foto dan video kapan saja. Dan hasilnya sangat memuaskan. Setiap malam Reza bilang lembur. Ternyata malam itu pula wajahnya tertangkap kamera sedang keluar dari rumah wanita simpanannya. Bahkan ada satu video di mana ia terlihat mencium wanita itu sebelum masuk mobil. Perutku mual saat menontonnya. Tapi itu bukti paling penting. Aku menyimpan semua rekaman itu di flash disk. Lalu aku datang ke rumah mertuaku. Dengan air mata yang sengaja kutahan, aku berkata, "Bu, Pak, aku minta tolong datang ke rumah hari Sabtu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Tolong ajak semua keluarga." Ibunya Reza, yang selalu menyayangiku, langsung mengiyakan. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi tak ingin mendesak. Aku juga menghubungi ketua RT.
Kukatakan bahwa aku ingin mengadakan pertemuan warga, dan ada hal penting yang menyangkut nama baik keluarga. Hari itu pun tiba. Hari Sabtu. Hari penghakiman. Aku berdandan rapi. Wajahku tegar. Mataku merah tapi bukan karena menangis, melainkan karena penuh amarah yang kupendam terlalu lama. Satu persatu keluarga Reza datang. Ibunya, bapaknya, adik-adiknya, bahkan kakaknya yang tinggal di luar kota. Beberapa tetangga juga mulai berdatangan, duduk di teras rumah dengan wajah bingung. Lalu aku berdiri di hadapan mereka, menatap satu persatu, dan berkata dengan lantang, "Terima kasih sudah datang. Hari ini, aku akan buka topeng suami yang selama ini kalian banggakan." Semua terdiam. Reza belum pulang. "Masih lembur," katanya. Tepat pukul 10 pagi, aku mengajak semua orang menuju rumah wanita simpanannya, rumah yang dulu kulihat dari balik pagar. Kupersiapkan mobil, motor, dan rombongan. Seperti iring-iringan pengantin, tapi ini adalah iring-iringan pengadilan bagi seorang pengkhianat. Sesampainya di sana, aku menekan bel rumah. Beberapa warga menunggu di luar, sementara keluarganya ikut berdiri di belakangku. Pintu terbuka, dan di sanalah dia, Reza, berdiri dengan wajah pucat. Di sampingnya, wanita itu mematung dengan wajah panik dan rambut yang masih awut-awutan. "Selamat pagi, Mas. Lemburnya di sini, ya?" tanyaku dengan senyum sinis. Suasana berubah mencekam. Ibunya Reza langsung menjerit, "Astagfirullah, Rezaa." Aku tak menunggu lama. Kuselipkan flash disk ke speaker portable, dan kuputar semua rekaman. Satu persatu, detik demi detik, suara tawa, rayuan, ciuman, dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan Reza terbongkar di hadapan keluarga dan tetangga. Wanita simpanannya menangis. Reza hanya tertunduk tak mampu berkata apa-apa. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa merekam dengan ponsel. Aku menatap Reza tajam dan berkata lantang, "Ingat ini, Mas. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku sabar bukan karena aku lemah. Tapi aku menunggu waktu yang tepat untuk mempermalukanmu. Dan waktu itu adalah hari ini." Hari itu, semua topeng Reza hancur. Harga dirinya jatuh di hadapan keluarganya sendiri. Dan aku berdiri tegak. Sebagai wanita yang tak lagi takut memperjuangkan martabatnya. Setelah hari itu, hidup Reza tak pernah sama lagi. Namanya jadi bahan omongan warga. Keluarganya menanggung malu. Wanita simpanannya kabur entah kemana. Tak kuat menahan tatapan hina dari sekitar. Dan aku tak menyesal. Bahkan aku merasa baru lahir kembali, sebagai Kisha Alufia yang utuh, bukan lagi bayang-bayang dari seorang istri yang disia-siakan. Pagi itu, Reza datang ke rumah dengan wajah lusuh. Bekas tangis jelas terlihat di matanya. Ia duduk bersimpuh di hadapanku, menangis, menggenggam tanganku sambil berkata pelan, "Aku minta maaf, Kisha. Aku hilaf. Aku butuh kamu. Tolong jangan tinggalkan aku." Aku menatapnya diam. Di kepalaku terputar semua luka yang dia buat. Malam-malam yang kuhabiskan sendirian. Air mata yang jatuh di bantal. Kebohongan demi kebohongan yang ia katakan tanpa rasa bersalah. Tanganku tak bergerak. Hatiku sudah tak lagi bergetar. "Kamu bilang hilaf? Tapi kamu melakukannya berkali-kali. Mas, itu bukan hilaf. Itu pilihan. Dan aku juga punya pilihan. Memilih untuk tidak lagi menjadi istri dari seorang pengkhianat." Reza terdiam. Mulutnya gemetar. Tapi semua kata yang keluar darinya hanya terdengar seperti angin lewat di telingaku. Dulu mungkin aku akan luluh. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Beberapa hari kemudian, aku resmi menggugat cerai Reza.
Banyak yang kaget, banyak yang menyayangkan. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan harga diriku dan membuka lembar baru yang lebih layak untuk seorang wanita kuat seperti aku. Ibunya Reza memelukku erat sebelum aku pergi dari rumah itu. Maafkan anak ibu. Nak, ibu tetap sayang sama kamu. Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Aku tak punya dendam pada keluarganya. Mereka baik. Mereka juga korban dari kelicikan Reza. Sebelum pergi, aku sempat berdiri sejenak di depan cermin besar di ruang tamu. Kulihat pantulan sosokku. Wanita dengan mata sembab tapi senyumnya kuat. Aku tak hancur. Aku bangkit. Beberapa bulan kemudian, aku mulai menjalankan bisnis kecil online, menjual kerajinan tangan yang dulu hanya jadi hobi. Tanpa kusangka, usaha itu berkembang pesat. Banyak yang tertarik. Bahkan seorang pengusaha wanita terkenal mengajakku kolaborasi. Namaku mulai dikenal. Dari seorang istri yang disakiti, aku berubah menjadi ikon kekuatan perempuan. Banyak yang mengundangku menjadi pembicara. Banyak wanita datang padaku, memelukku, menangis, berkata, "Mbak Kisha, kisahmu menguatkan kami." Dan hari itu, aku tahu, semua luka yang aku alami tidak sia-sia. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku menyesal. "Kisha, hidupku hancur. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Reza. Aku hanya menatap layar ponsel, lalu tersenyum tipis. Kupencet tombol hapus. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai. Aku adalah Kisha Al-Lufia, wanita yang pernah dihancurkan oleh cinta, tapi memilih bangkit dan mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Dan ini adalah kemenangan yang paling indah. Hidupku tidak berakhir saat Reza menghancurkannya. Justru, di titik terendah itulah aku menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Aku adalah Kisha Al-Lufia, seorang wanita yang pernah disakiti, diremehkan, dihianati, tapi tak pernah menyerah. Sudah 1 tahun berlalu sejak hari aku meninggalkan Reza. Banyak yang bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa hidup tanpa dia? Dan jawabanku, bukan hanya hidup, aku berkembang, aku bersinar, aku menjadi diriku yang seutuhnya. Usahaku kini tak hanya dikenal di kota, tapi juga menembus pasar luar negeri. Aku diundang jadi pembicara dalam seminar perempuan. Aku menulis buku tentang kisahku. Dan yang paling penting, aku membangun komunitas perempuan hebat tanpa luka lagi, tempat wanita-wanita seperti aku bisa saling menguatkan. Setiap kali aku berdiri di atas panggung, aku selalu mulai dengan kalimat ini. Namaku Kisha Al-Lufia. Dulu aku adalah seorang istri yang dibohongi dan dihancurkan. Tapi hari ini, aku adalah wanita yang berdiri dengan kepala tegak, karena aku memilih bangkit daripada tinggal dalam luka. Di antara para penonton, selalu ada mata yang berkaca-kaca. Selalu ada pelukan setelah acara. Dan selalu ada suara bergetar yang berkata, "Terima kasih, Mbak Kisha. Cerita Mbak menyelamatkan aku." Aku tidak pernah menyesal mencintai Reza. Cinta itu tulus. Cinta itu pernah indah. Tapi aku juga tidak pernah menyesal meninggalkannya. Karena cinta tidak seharusnya menyakitkan, apalagi menghancurkan harga diri. Kini aku tahu, tidak semua perpisahan itu buruk. Kadang, perpisahan adalah jalan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Untuk kalian para perempuan di luar sana, yang sedang menangis dalam diam, yang sedang tertusuk janji palsu, yang merasa sendirian, tak berdaya, dan tak punya pilihan. Dengarkan aku. Kalian punya pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kalian. Entah untuk tetap tinggal dan memperjuangkan, atau pergi dan menyelamatkan diri. Yang terpenting,
Jangan pernah kehilangan cinta kepada dirimu sendiri. Akhir kata. Aku menulis cerita ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menunjukkan bahwa dari luka itu, kita bisa tumbuh lebih kuat. Aku adalah Kisha Alufia, dan aku akan terus menjadi suara untuk perempuan-perempuan yang pernah diam, karena terlalu lama ditindas cinta yang salah. Luka boleh ada, tapi dari luka akan tumbuh kekuatan, dan dari kekuatan akan lahir kemenangan. Kisha Alufia. Setelah semua luka dan kemenangan yang aku alami, aku pikir hidup akan tenang. Tapi takdir rupanya belum selesai mengujiku. Suatu siang, saat aku sedang berada di salah satu kafe yang menjual produk kolaborasiku, seorang wanita muda menghampiriku. Dia memperkenalkan diri sebagai Livia, wanita simpanan Reza yang dulu. Jantungku sontak berdegup lebih kencang, tapi wajahku tetap tenang. Livia menatapku penuh rasa bersalah, lalu duduk di depanku. Mbak Kisha, aku tahu aku nggak pantas bicara, tapi aku mau minta maaf. Aku nggak tahu seberapa besar kehancuran yang kubuat waktu itu. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku menghela napas pelan. Dulu mungkin aku akan marah, bahkan mungkin aku akan mencaci. Tapi sekarang aku adalah versi yang jauh lebih kuat dari Kisha yang pernah disakiti. Aku sudah memaafkanmu, Livia. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang, jawabku dengan senyum kecil. Livia terisak. Dia menceritakan bagaimana hidupnya hancur setelah Reza meninggalkannya juga. Ternyata Reza hanya mempermainkannya. Dia merasa dibuang dan dikhianati, sama sepertiku dulu. Aku mendengarkan tanpa menyela. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini cara semesta memperlihatkan bahwa setiap orang punya masa untuk belajar. Setelah pertemuan itu, aku merasa semakin ringan. Beban yang tersisa pun hilang. Aku benar-benar tuntas. Bukan hanya dengan Reza, tapi juga dengan semua emosi masa lalu. Dan berbicara tentang Reza, suatu malam aku mendapat kabar dari kenalan lamaku bahwa Reza kini hidup dalam kesendirian. Bisnisnya bangkrut, keluarganya menjauh karena malu, dan dia mulai jatuh dalam depresi berat. Aku hanya diam. Tidak bahagia, tidak sedih, hanya diam. Karena memang hidup akan selalu membalas. Bukan karena kita dendam, tapi karena semesta adil. Hari-hariku kini dipenuhi warna baru. Aku sering bepergian untuk seminar, membantu perempuan bangkit dari hubungan toksik, dan yang paling membahagiakan, aku mengadopsi seorang anak perempuan bernama Naila yang kutemukan di panti asuhan. Dialah sinar dalam hidupku yang baru. Naila memanggilku Mama Kisha, dan setiap malam saat ia memelukku, aku tahu bahwa aku sudah memenangkan kehidupan ini. Dulu aku dihancurkan oleh cinta palsu. Sekarang aku diselamatkan oleh cinta yang murni. Cinta dari anak yang kini ku cintai sepenuh hati. Aku tidak lagi mencari bahagia dari orang lain. Aku menciptanya sendiri. Karena aku adalah Kisha Alufia, wanita yang jatuh berkali-kali, tapi selalu tahu cara untuk bangkit dan menang. Dan inilah hidupku sekarang. Bukan lagi kisah luka, tapi legenda kekuatan. 7 tahun sudah berlalu sejak aku berdiri sendiri. Sejak aku membangun ulang hidupku dari serpihan kehancuran. Naila kini tumbuh menjadi gadis kecil yang luar biasa cerdas dan penuh kasih. Dia tidak pernah berhenti memanggilku Mama Hebat. Dan jujur, setiap kali dia mengatakannya, aku tahu semua yang pernah kulewati tidak sia-sia. Hidup kami sederhana tapi bahagia. Kami tinggal di rumah impianku yang dulu hanya ada di angan-angan saat aku masih bersama Reza. Rumah ini dipenuhi dengan tawa, pelukan, dan aroma kue coklat buatan Naila. Namaku semakin dikenal. Bukan hanya karena usahaku yang sukses, tapi karena kisah hidupku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di Indonesia. Undangan dari berbagai acara televisi, podcast, hingga forum internasional terus berdatangan.
Banyak yang ingin tahu, bagaimana caraku bisa bertahan? Bagaimana bisa bangkit dari pengkhianatan dan membalikkan hidup yang sempat runtuh? Suatu hari, aku menerima undangan dari Istana Negara. Aku terpilih sebagai salah satu wanita berprestasi yang menginspirasi perubahan sosial dan pemberdayaan perempuan. Saat menerima penghargaan itu, Naila berdiri di sampingku dengan mata berbinar. Kamera menyorot wajahku, dan dalam hati aku membisikkan, "Lihat, Kisha, dulu kau dipermalukan karena setia. Sekarang kau dimuliakan karena bertahan." Namun, tak lama setelah itu, hidup kembali memberiku kejutan. Di sebuah acara amal, aku bertemu Damar, seorang pengusaha muda yang pernah menyumbang besar untuk komunitas perempuan yang kudirikan. Damar bukan seperti Reza. Dia tidak datang dengan janji manis atau sikap romantis berlebihan. Damar datang dengan ketulusan, menghargai luka dan masa laluku tanpa menghakimi. Dia menghormati keberanianku, menyayangi Naila seperti anak kandungnya, dan selalu berkata, "Aku tidak datang untuk memperbaiki hatimu, Kisha, karena kamu sudah memperbaikinya sendiri. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu yang sekarang." Awalnya aku ragu. Aku takut mencintai lagi. Tapi perlahan, Damar membuktikan bahwa cinta sejati tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menerima lamaran bukan karena takut sendiri, tapi karena aku tahu, aku sudah cukup utuh untuk berbagi cinta yang sehat. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh haru. Naila melempar bunga dengan sukacita, dan semua tamu berdiri memberi tepuk tangan. Di pelaminan, aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, telah kau ganti air mataku dengan mahkota." Kini aku bukan lagi hanya seorang penyintas. Aku adalah pelindung, penggerak, dan ibu dari perubahan. Ceritaku bukan lagi tentang dikhianati, tapi tentang menang dengan elegan. Dan bagi semua perempuan yang membaca ini, ingatlah satu hal, kita tidak pernah benar-benar kalah selama kita tidak berhenti memperjuangkan diri sendiri. Malam itu hujan turun dengan deras. Di dalam kamarku, lampu temaram menyala, dan Naila sudah tertidur pulas di pelukanku. Aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop, lalu memutuskan untuk menulis sesuatu yang sudah lama ingin kutulis. Bukan untuk publik, bukan untuk pujian, tapi untuk jiwaku sendiri. Aku membuka lembar dokumen baru dan mengetik pelan. Untuk Reza. Aku pernah mencintaimu lebih dari kata-kata bisa menggambarkan. Pernah kutaruh seluruh hatiku dalam tanganmu, percaya bahwa kamu akan menjaganya. Tapi nyatanya, kau hancurkan tanpa ampun, tanpa pikirkan luka yang kau tinggalkan. Aku pernah memintamu pulang cepat, bukan karena aku posesif, tapi karena aku rindu. Aku pernah menghidangkan makanan hangat walau lelah, bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin membuatmu bahagia. Tapi kau memilih membagi waktu dan tubuhmu dengan perempuan lain, di saat aku hanya minta kau ada untukku dan anak kita. Kau ingat malam saat aku memergoki kalian? Aku datang dengan hancur, tapi pergi dengan marah yang berubah menjadi kekuatan. Aku bawa keluargamu, warga, dan semua yang dulu kau banggakan, hanya untuk kau lihat sendiri bagaimana kehinaanmu menjadi tontonan. Aku tak menyesal, karena sejak hari itu, aku lahir kembali. Kau hancurkan wanita yang dulu lemah, tapi tanpa sadar kau menciptakan wanita baru yang tak bisa lagi kau kendalikan. Reza, hidupmu kini telah jatuh. Aku dengar kabar itu dari banyak orang. Kau kehilangan pekerjaan, keluargamu menjauh, dan teman-temanmu perlahan meninggalkanmu. Tapi bukan karena aku membalas dendam. Itu hanya semesta yang menyeimbangkan segalanya. Karena dulu, saat aku menangis di lantai kamar, saat aku tidur sendirian menunggu pagi, semesta mendengarku. Kini aku bahagia. Aku punya Naila,
sinar dalam hidupku. Aku menikah dengan Damar, pria yang mencintai tanpa syarat. Dan yang paling penting, aku mencintai diriku sendiri. Aku tidak butuh kau kembali, tidak perlu kau minta maaf. Karena luka itu sudah kubayar lunas dengan kehidupan yang indah. Surat ini kutulis bukan karena aku ingin mengungkit, tapi karena aku tahu, banyak wanita yang seperti aku di luar sana, yang perlu tahu bahwa bangkit itu mungkin. Bahwa hidup bisa tetap indah, meski pernah dihancurkan oleh orang yang katanya cinta. Terima kasih karena pernah mengkhianatiku, Reza. Jika tidak, aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Terima kasih karena telah pergi. Jika tidak, aku tak akan bertemu dengan diriku yang sesungguhnya. Dan jika suatu hari kau membaca ini, semoga kau belajar bahwa kesetiaan bukan kelemahan. Dan cinta tidak pantas kau nodai. Salam damai. Kisha Al-Lufia. Aku membaca ulang surat itu, lalu mencetaknya. Keesokan harinya, saat aku lewat depan rumah lama Reza yang kini kosong dan berdebu, aku selipkan surat itu di pagar yang sudah mulai berkarat. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penutup. Karena mulai hari itu, tak ada lagi ruang untuk Reza dalam pikiranku. Yang ada hanyalah masa depan. Dan masa depanku cerah sekali. Hari itu, langit cerah, matahari bersinar lembut, seakan ikut merayakan hari istimewa Naila yang ke-10. Aku menyiapkan segalanya dari jauh-jauh hari, bukan sekadar pesta, tapi sebuah simbol. Simbol kemenangan seorang ibu, simbol bangkitnya perempuan yang dulu diremehkan, kini berdiri di atas panggung kehidupannya sendiri dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Taman belakang rumah kami disulap menjadi istana kecil dengan tema Putri Pejuang. Dekorasi dipenuhi warna emas dan ungu, balon-balon menggantung, dan spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun Naila, putri kecil mama yang kuat dan hebat." Para tamu mulai berdatangan, teman-teman Naila, rekan-rekan bisnis, komunitas perempuan yang aku bina, dan tentu saja Damar, yang dari pagi sudah membantu mempersiapkan semua. Ia bahkan membuat kue ulang tahun sendiri dengan tulisan, "Untuk Naila, cahaya hidup kami." Saat Naila keluar mengenakan gaun ungu dengan mahkota kecil di kepalanya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dia tersenyum lebar, lalu berlari memelukku dan berkata, "Mama, ini hari paling bahagia Naila." Aku memeluknya erat, berbisik, "Dan ini juga hari paling membanggakan Mama, karena bisa melihat kamu tumbuh menjadi gadis yang kuat." Acara berjalan penuh tawa, permainan, dan kehangatan. Namun momen yang paling menyentuh adalah ketika Naila naik ke panggung kecil dan memegang mikrofon. "Aku mau bilang sesuatu," katanya dengan suara mungil tapi jelas. "Terima kasih Mama, karena selalu ada buat Naila, walaupun Mama pernah disakiti. Terima kasih udah gak nyerah. Mama adalah pahlawan Naila, dan Naila janji akan jadi anak yang membanggakan Mama." Semua tamu terdiam, beberapa bahkan menitikkan air mata. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu naik ke panggung, menggenggam tangannya. "Kamu tahu, Nak, kalau Mama kuat, itu karena kamu. Karena tiap kali Mama ingin menyerah, Mama ingat bahwa ada kamu yang butuh Mama bangkit." Sorak-sorai pun pecah. Beberapa wartawan yang hadir karena undangan komunitas bahkan menuliskan momen itu sebagai tajuk utama mereka. Dari duka menjadi cahaya, Kisha dan Naila rayakan kemenangan seorang ibu. Saat malam tiba dan pesta usai, Damar memeluk kami berdua. "Kalian berdua adalah hadiah terindah dalam hidupku," ucapnya. Dan di malam ulang tahun itu, aku sadar satu hal. Kebahagiaan sejati bukan datang dari pria yang sempurna, tapi dari cinta yang tulus, usaha tanpa henti, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri dulu. Naila tertidur dengan senyum di wajahnya, pelan-pelan memeluk boneka hadiah dari Damar. Aku menatap langit malam dari jendela kamar, lalu berbisik lirih, "Tuhan, terima kasih.
Aku tidak akan minta hidup yang sempurna, cukup hidup yang penuh makna. Dan hari ini, engkau berikan lebih dari itu. Malam itu aku tidur dengan damai, tidak dengan air mata seperti dulu, tapi dengan rasa syukur yang mendalam. Aku bukan lagi wanita yang pernah diselingkuhi. Aku adalah Kisha Alufia, ibu dari Naila, istri dari Damar, dan simbol bahwa perempuan bisa hancur, tapi tak akan pernah benar-benar kalah. Pagi itu, udara segar menyambutku saat aku berdiri di teras rumah, menatap halaman yang telah dihiasi dengan tanaman hijau dan bunga-bunga yang mekar. Naila sedang bermain sepeda di jalanan depan rumah, tertawa riang seperti anak kecil pada umumnya. Damar sedang sibuk di dalam, mengurus beberapa pekerjaan, sementara aku menikmati sejenak kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dengan senyum, namun senyum itu langsung hilang begitu melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Reza. Wajahnya tampak lelah, dengan ekspresi yang lebih serius daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Tangan kanannya memegang amplop coklat yang tampak formal. "Ada apa, Reza?" tanyaku, sedikit heran. Dia menghela napas panjang sebelum berbicara. "Kisha, aku ingin bicara." Aku sempat terdiam, memandangi pria yang pernah aku cintai, yang dulu mengkhianatiku dengan wanita lain. Meskipun aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya, ada sesuatu dalam diriku yang tetap merasa cemas setiap kali berhadapan dengannya. Namun aku menahan diri, mencoba tetap tenang. "Bicara apa?" Reza mengulurkan amplop itu padaku. "Ini untukmu, untuk Naila, dan untuk masa depan kita." Aku menatap amplop itu sebentar, ragu, sebelum akhirnya mengambilnya. "Apa ini, Reza?" Dia tampak terhimpit antara rasa malu dan rasa bersalah, tapi ada tekad di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Undangan, Kisha. Aku ingin mengundangmu ke pernikahanku." Pernikahannya? Kabar itu seperti hal yang paling tak terduga dalam hidupku. Tapi aku bisa melihat bahwa Reza bukan hanya sekadar memberitahu, dia ingin aku datang. "Kamu mau aku datang ke pernikahanmu?" tanyaku, hampir tidak percaya. Reza mengangguk. "Ya, aku tahu aku banyak salah. Aku tidak meminta maaf untuk masa lalu, karena aku tahu itu tidak akan cukup. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah, dan aku ingin anak kita tahu bahwa meski kami berpisah, aku tetap ingin jadi bagian dari hidupnya." Aku tidak bisa langsung menjawab. Sebuah perasaan campur aduk muncul di dalam diriku, kebingungannya, rasa marah yang masih tersisa, dan sedikit rasa ingin tahu. Namun, aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak lagi merasa terikat dengan Reza. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku sudah bebas. Aku tidak tahu harus bilang apa. "Reza, aku sudah memaafkanmu, tetapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Namun, aku tidak ingin menjadi penghalang bagi hidupmu." "Itu adalah keputusanmu," jawabku akhirnya, mencoba tetap tenang meski hatiku bergejolak. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Aku mengerti. Terima kasih sudah mendengar. Ini bukan untuk memaksa. Tapi aku berharap, setidaknya kamu bisa datang untuk memberikan restu kepada Naila." Aku terdiam. Akhirnya, aku mengangguk. "Aku akan datang, Reza, untuk Naila. Tapi hanya sebagai ibu dari anak kita, bukan sebagai istri. Tidak ada lagi yang perlu kita perbaiki. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang." Reza tampak lega, meskipun aku bisa melihat bahwa pertemuan ini tidak memberikan kepuasan penuh baginya. Tapi, itu sudah cukup bagi diriku. Aku merasa bahwa dengan datang ke pernikahannya, aku melepaskan masa lalu dan menutup bab itu dengan cara yang damai.
Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamu, memandangi amplop itu, dan bernafas panjang. Aku sadar bahwa pertemuan itu bukan tentang aku atau Reza. Itu tentang bagaimana aku bisa mengubah hidupku setelah segala luka yang ditinggalkan. Aku sudah berdiri tegak, menjadi ibu yang kuat untuk Naila, dan menjadi wanita yang bangga dengan siapa dirinya sekarang. Damar datang menghampiriku, menyadari ketegangan yang ada di wajahku. "Apa yang terjadi, sayang?" tanyanya lembut. Aku tersenyum padanya. "Reza mengundang kita ke pernikahannya." Damar tidak tampak terkejut. "Kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan?" Aku mengangguk. "Aku akan datang, Damar, untuk Naila. Tapi kita semua tahu, aku sudah punya hidup yang lebih baik sekarang." Damar memelukku erat, memberikan dukungan tanpa kata. "Aku akan selalu di sini, apapun keputusanmu, Kisha." Aku merasakan ketenangan yang datang bersama Damar. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalu, aku tahu sekarang aku sudah menemukan tempat yang benar untuk diriku. Dan apapun yang Reza lakukan atau pilih, itu sudah bukan urusanku lagi. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Di luar sana, langit mendung, seakan mencerminkan perasaan hatiku. Perasaan campur aduk, antara lega, bingung, dan sedikit khawatir. Reza memang telah mengundang kami ke pernikahannya, dan meski sudah jelas bahwa aku tidak lagi mencintainya, ada rasa penasaran yang menggerakkan langkahku untuk datang ke tempat itu. Aku ingin melihatnya dari jarak jauh, melihat apakah dia benar-benar bahagia, dan apakah dia akhirnya memilih jalan yang benar. Damar menatapku saat aku berdiri di depan cermin, memeriksa penampilanku. Tidak ada yang istimewa, hanya gaun sederhana berwarna biru laut yang kukenakan. Aku tidak ingin menarik perhatian, hanya ingin menjadi wanita yang hadir untuk anaknya dan memberikan penghormatan terakhir pada sebuah bab dalam hidupku yang telah berakhir. "Kamu siap?" Damar bertanya lembut, matanya menatapku penuh pengertian. Aku mengangguk, meskipun perasaan tidak bisa begitu saja diungkapkan dengan kata-kata. "Aku siap, Damar. Untuk Naila, aku akan pergi." Damar menghela napas, kemudian memegang tanganku dengan penuh kehangatan. "Aku tahu ini bukan hal mudah, tapi aku di sini untukmu. Kita akan hadapi bersama." Kami berdua melangkah menuju mobil, dan perjalanan menuju tempat pernikahan Reza terasa lebih panjang dari biasanya. Pikiran-pikiranku berputar, bertanya-tanya bagaimana semuanya akan berjalan. Aku tidak ingin ada drama, tidak ingin ada perdebatan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku sudah lebih kuat dari dulu, bahwa perpisahan ini bukan hanya tentang Reza dan aku, tetapi tentang bagaimana aku membangun hidupku sendiri. Sesampainya di tempat acara, aku merasakan ketegangan yang tiba-tiba mengalir. Gedung itu megah, penuh dengan tamu undangan yang mengenakan pakaian formal. Semua tampak ceria, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gelap, hampir tersembunyi di balik semua keceriaan ini. Mungkin itu perasaan yang kubawa dari masa lalu, perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Reza terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dengan senyum yang tidak lagi menyimpan ketegangan. Di sisinya, seorang wanita muda, cantik dan anggun, mengenakan gaun putih berseri. Aku tahu dia adalah wanita yang menjadi penggantiku dalam hidup Reza. Namun, entah mengapa, aku tidak merasa cemburu atau marah. Hanya ada perasaan aneh, seperti menatap sebuah film yang sudah berakhir. Aku berjalan menuju tempat duduk, dan itu adalah saat pertama kalinya aku menyadari bahwa aku benar-benar telah melepaskan Reza. Melihatnya berdiri di sana, bahagia dengan pilihannya, aku merasa tidak ada lagi ruang untuk amarah atau penyesalan. Aku sudah cukup kuat, cukup bijak untuk tahu bahwa hidupku harus bergerak maju, bukan terjebak dalam masa lalu. Acara pernikahan berjalan lancar. Reza dan wanita itu tampak sangat bahagia,
Bahkan ketika mereka bertukar janji, aku bisa melihat bagaimana dia menatap wanita itu dengan penuh cinta. Dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirku, hatiku berbicara sendiri. Semoga kamu bahagia, Reza. Semoga pilihanmu yang sekarang menjadi jalan yang benar untukmu. Namun, momen itu berubah ketika tiba saatnya untuk menyampaikan sambutan dari orang tua pengantin. Saat Reza mengambil mikrofon, dia menatap semua tamu undangan, lalu pandangannya beralih ke arahku. Matanya bertemu mataku, dan aku bisa melihat kilatan penyesalan yang sangat dalam di sana. Terima kasih semua atas kehadirannya. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi saya. Namun, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada seseorang yang tidak hanya memberi saya anak yang luar biasa, tetapi juga mengajarkan saya banyak hal tentang hidup. Kisha, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berubah. Aku terkejut. Semua mata di ruangan itu kini tertuju padaku. Perasaan hangat dan dingin bercampur aduk. Aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Itu adalah momen yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Reza mengucapkan terima kasih padaku, bukan untuk kembali, tetapi untuk menghormati masa lalu yang telah kami jalani bersama. Aku tidak ingin melanjutkan drama ini, tidak ingin membawa perasaan yang lebih dalam. Ketika sambutan selesai, aku berdiri dan berjalan menuju pintu keluar, berusaha agar tidak menarik perhatian lebih lanjut. Damar yang selalu berada di sampingku mengerti tanpa kata. Kami keluar dari ruangan itu tanpa suara, menuju mobil. Aku bisa merasakan Damar sedikit tertekan, tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh pengertian. Sudah selesai, Kisha? Tanya Damar setelah kami duduk di mobil, melaju meninggalkan gedung pernikahan itu. Aku menatap jalanan di depan kami, merasakan ketenangan yang dalam. Ya, Damar, sudah selesai. Semua yang perlu aku lakukan di sana sudah selesai. Aku sudah bebas. Dan aku tahu, hidupku akan jauh lebih baik dari ini. Damar tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. Kamu sudah menunjukkan pada dunia siapa dirimu yang sebenarnya. Dan aku bangga padamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang aku yakin, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Hidupku bersama Damar dan Naila adalah masa depan yang lebih indah, lebih berarti. Perpisahan dengan Reza adalah sebuah awal baru, dan aku tahu, aku akan melewati setiap hari dengan lebih banyak kebahagiaan. Beberapa minggu setelah pernikahan Reza, hidupku mulai terasa lebih ringan. Semua yang aku bawa selama ini, rasa sakit dan kebingunganku, perlahan-lahan mulai terangkat. Damar selalu ada di sampingku, memberikan dukungan yang tak ternilai. Begitu juga dengan Naila, putraku yang semakin tumbuh besar dan cerdas. Kehadiran mereka adalah hadiah terbesar dalam hidupku, dan aku merasa beruntung bisa melangkah maju bersama mereka. Namun, meski perasaan hati sudah lebih stabil, ada satu hal yang masih menggangguku. Suatu hari, aku menerima surat yang datang dari sebuah alamat yang tidak kukenal. Ketika aku membuka amplopnya, aku menemukan sebuah surat yang sudah agak usang, ditulis tangan dengan tulisan yang agak berantakan. Kisha, aku tahu kamu sudah jauh dari aku. Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Aku ingin berbicara denganmu. Ada hal yang perlu kamu tahu. Hal yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku menunggu jawabanmu, Reza. Hatiku berdebar. Aku tidak bisa menahan perasaan yang datang begitu saja. Seolah-olah ada sebuah suara dalam diriku yang berusaha menjerit. Apakah ini benar-benar Reza yang mengirim surat ini? Apa maksudnya dengan kalimat, mengubah segalanya? Aku merasa bingung. Antara ingin melanjutkan hidup dengan Damar yang selalu ada untukku, atau memberi kesempatan untuk berbicara dengan Reza sekali lagi, meski aku tahu itu bisa membuka luka lama. Setelah beberapa hari penuh pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan Reza.
Aku ingin tahu apa yang dia maksud dengan surat itu. Meski dalam hati kecilku, aku tahu bahwa perasaanku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Hari itu, aku dan Damar duduk bersama di ruang tamu, sementara Naila sedang bermain di luar. Aku menceritakan tentang surat yang kuterima dari Reza, dan bagaimana perasaan campur aduk yang kini menguasai diriku. Damar menatapku dengan mata penuh kepercayaan. Kisha, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi aku juga tahu bahwa kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi ini. Kalau kamu merasa perlu untuk bicara dengannya, lakukanlah. Aku akan mendukungmu. Aku mengangguk, merasa terharu dengan pengertian Damar. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Damar, apa yang membuat Reza berubah? Dan kenapa dia mengirim surat ini setelah begitu lama? Damar menggenggam tanganku lebih erat. Aku tidak akan pernah menghalangimu, Kisha. Tapi ingatlah satu hal, aku ada di sini untukmu, dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Keputusan ada di tanganmu. Setelah berbicara dengan Damar, aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatiku masih ragu, aku tahu ini adalah keputusan yang harus kuterima. Aku ingin menutup bab ini dengan baik, dan menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Mungkin, setelah berbicara dengan Reza, aku akan menemukan jawaban yang selama ini kucari. Aku pun menulis balasan untuk Reza. Aku akan bertemu denganmu. Tapi hanya untuk berbicara. Tidak ada yang lain. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Untuk benar-benar melepaskan masa lalu yang sudah lama tertinggal. Aku mengenakan gaun sederhana. Kali ini tanpa make up berlebihan. Aku ingin tampil sebagai diriku yang sebenarnya. Bukan sebagai wanita yang terikat pada kenangan yang sudah lama pergi. Saat aku tiba di kafe yang telah disepakati, Reza sudah menunggu. Dia terlihat lebih tenang, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang masih mengingatkanku pada masa lalu, masa ketika kami berdua masih saling mencintai dan berjuang bersama. Tapi kini, semuanya sudah berbeda. Aku sudah jauh lebih kuat. Kisha, sapanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Terima kasih sudah datang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk di depannya, menatapnya dengan tenang. Katakan saja, Reza, apa yang ingin kamu bicarakan? Reza menghela napas panjang. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar dalam hidupku. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak akan pernah bisa membalas waktu yang telah hilang, tapi aku ingin setidaknya memberi penjelasan untuk semuanya. Aku menunduk, mencoba menahan emosiku. Apa yang kamu inginkan, Reza? Mengharapkan aku kembali? Suaraku terdengar lebih keras daripada yang kuinginkan, tapi aku merasa sangat bingung. Reza menggelengkan kepala. Tidak, Kisha. Aku tahu aku tidak berhak. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tetap peduli padamu. Aku ingin kamu bahagia, meski itu tanpa aku. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku merasa tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah kenyataan. Reza telah memilih jalan hidupnya, dan aku telah memilihku. Aku sudah bahagia, Reza, bersama Damar dan Naila. Dan aku berharap kamu juga menemukan kebahagiaanmu sendiri. Reza menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu itu. Aku hanya berharap bisa membuat semuanya berbeda. Tapi aku mengerti. Kisha, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku berdiri, memberikan senyum yang tulus. Terima kasih, Reza. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian. Selamat tinggal. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan kafe itu, tanpa melihat ke belakang.
Setiap langkah yang kuambil terasa lebih ringan, seolah-olah beban masa lalu telah benar-benar terangkat dari pundakku. Aku tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah terakhir yang harus kutempuh untuk sepenuhnya melepaskan Reza. Ketika aku kembali ke rumah, Damar menyambutku dengan senyum yang penuh pengertian. "Bagaimana pertemuanmu?" Aku menghela napas panjang, mengingat kembali pertemuan itu. "Sudah selesai, Damar. Aku sudah mendengarnya. Tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Kini, aku benar-benar bebas." Damar memelukku erat, seakan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku bangga padamu, Kisha. Kita akan melalui ini bersama." Aku menatap langit malam yang cerah, merasa bahwa hidupku sudah berada di jalur yang benar. Masa depan kami berdua, bersama Naila, adalah yang terpenting sekarang. Tidak ada lagi ruang untuk menoleh ke belakang. Malam itu, setelah pertemuan dengan Reza, aku merasa seolah-olah ada yang berubah dalam diriku. Beberapa bagian dari diriku yang dulu terluka mulai sembuh. Meski aku tahu bahwa tidak semua rasa sakit bisa hilang begitu saja. Ada perasaan kosong yang tiba-tiba datang setelah pertemuan itu, tetapi juga ada ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku pulang dengan langkah ringan. Damar dan Naila menyambutku di pintu dengan senyum hangat. Naila melompat ke pelukanku, seperti biasa, dan aku mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Damar tersenyum, matanya memancarkan rasa bangga yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. "Apa yang terjadi, sayang? Kamu terlihat lebih tenang," tanya Damar dengan lembut, seakan merasakan perubahan yang terjadi padaku. Aku menghela napas, duduk di sampingnya. "Aku rasa aku sudah menyelesaikan sesuatu yang penting, Damar. Aku bertemu dengan Reza, dan aku rasa sekarang aku benar-benar bisa melepaskan semuanya." Damar menggenggam tanganku erat. "Aku senang mendengarnya, Kisha. Aku selalu ada untukmu, dan kamu tidak perlu meragukannya." Aku tersenyum dan menatapnya. "Aku tahu, Damar. Dan aku juga ingin kamu tahu bahwa aku sangat berterima kasih padamu. Kamu telah menunjukkan arti sejati dari cinta dan kesetiaan. Aku beruntung memilikimu." Damar mengangkat daguku, memandangku dengan penuh kelembutan. "Dan aku beruntung memiliki kamu dan Naila dalam hidupku. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi." Malam itu kami menghabiskan waktu bersama, tertawa, bercerita, dan menikmati kebersamaan yang begitu sederhana namun berarti. Aku merasa lebih dekat dengan Damar daripada sebelumnya. Aku menyadari bahwa perjalanan hidupku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu, melainkan oleh kebahagiaan yang tumbuh bersama orang-orang yang mencintaiku. Esok harinya, aku kembali ke rutinitasku sebagai seorang ibu dan istri. Aku mulai merasa lebih percaya diri dengan diri sendiri, tanpa beban yang dulu selalu mengganggu pikiranku. Aku lebih fokus pada keluarga, terutama Naila. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, dan aku bertekad untuk selalu hadir untuknya, seperti yang Damar lakukan untukku. Namun, hidup selalu penuh kejutan. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan seseorang yang tak pernah aku sangka akan kutemui lagi, Reza. Ia berdiri di depan toko buah. Matanya langsung bertemu dengan mataku. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Semua kenangan yang pernah ada antara kami kembali muncul dalam pikiranku. Namun kali ini, aku tidak merasa terjebak oleh mereka. Reza berjalan mendekat. Wajahnya penuh dengan rasa penyesalan. "Kisha," katanya pelan. Suara yang dulu pernah ku kenal sangat baik, kini terdengar berbeda, lebih hampa. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin pertemuan kita ini menjadi yang terakhir, dan aku harap kamu bisa benar-benar bahagia dengan Damar. Aku menatapnya, berusaha menahan perasaan yang muncul begitu saja. "Aku sudah bahagia, Reza.
Aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Reza mengangguk, seolah mengerti. Aku tahu itu, Kisha. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku hanya tersesat. Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku, meski aku tahu itu mungkin tidak mudah. Aku merasa ada sesuatu dalam hatiku yang terkunci rapat, dan kini aku tahu itu adalah kepasrahan. Aku memaafkanmu, Reza, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Terima kasih atas segala kenangan yang pernah kita miliki, tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Aku bahagia dengan hidupku yang baru. Reza tersenyum tipis, senyum yang seolah sudah tidak memiliki makna lagi. Aku mengerti, Kisha. Aku tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk berbicara. Kami saling bertukar pandang sejenak sebelum akhirnya aku berbalik, meninggalkan Reza di sana. Aku tahu ini adalah pertemuan terakhir kami, dan aku merasa tidak ada lagi yang tertinggal antara kami. Semua yang ada kini adalah masa depan yang aku bangun dengan Damar dan Naila. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku merasa semakin kuat. Hidupku bersama Damar semakin kokoh, dan aku semakin yakin bahwa inilah jalan yang harus kutempuh. Aku belajar untuk tidak lagi meragu, dan memaafkan diri sendiri atas semua yang terjadi di masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Damar dan aku mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Kami mulai berbicara tentang membuka usaha kecil-kecilan bersama, sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Kami tidak perlu kaya raya untuk merasa cukup. Yang kami butuhkan hanyalah kebersamaan dan cinta yang tulus. Aku yakin, dengan semua yang telah kami alami, kami bisa melewati apapun yang datang. Hari itu, aku melihat ke depan dengan penuh harapan. Di sampingku, ada Damar dan Naila, dua orang yang selalu memberiku alasan untuk terus bertahan dan melangkah. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta, pengertian, dan keberanian untuk melangkah maju. Minggu pagi yang cerah, aku dan Damar serta Naila berjalan menuju taman dekat rumah. Kami jarang punya waktu berkualitas seperti ini, jadi setiap momen berharga. Tawa Naila yang riang menggema di sekitar taman, dan Damar menggenggam tanganku dengan erat. Kehangatan yang kurasakan membuatku merasa aman, seolah tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kami. Namun, tiba-tiba perasaan itu terganggu oleh suara yang familiar. Aku mendengar seseorang memanggil namaku dengan suara yang pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Aku berhenti sejenak dan menoleh. Mataku terfokus pada sosok yang berdiri di ujung taman. Reza. Damar yang melihat ke arahku, menyadari ketegangan di wajahku, bertanya, "Ada apa, sayang?" Aku menatap Damar sejenak, dan kemudian menundukkan kepala, mencoba menenangkan diriku. "Itu Reza, Damar," jawabku perlahan, suaraku sedikit bergetar. Damar mengerutkan keningnya, lalu beranjak sedikit lebih dekat ke arahku. "Kamu ingin aku bicara dengannya?" Tanyanya dengan nada pelan namun penuh perhatian. Aku menggelengkan kepala, meski perasaan dalam hatiku terasa kacau. "Tidak, biar aku yang bicara." Aku berjalan mendekat, perlahan. Hati ini berdegup kencang saat semakin dekat dengan sosok Reza. Dia tampak berbeda, lebih lelah, lebih tua, dan matanya yang dulu cerah kini tampak kosong. Aku berhenti beberapa langkah di depannya, menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Reza," ucapku, mencoba tetap tenang meski hatiku tidak bisa berbohong. "Ada apa kamu datang ke sini? Kita sudah sepakat untuk tidak bertemu lagi." Reza menghela napas panjang, seakan bebannya lebih berat dari sebelumnya. "Aku tahu, Kisha, tapi ada hal yang ingin aku sampaikan padamu. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku seperti ini." Aku menatapnya,
Tak tahu harus berkata apa. Apa maksudmu, Reza? Kamu datang ke sini setelah semua yang terjadi dan meminta penjelasan. Reza menundukkan kepalanya, seolah tidak berani menatapku. Aku telah melakukan banyak kesalahan, Kisha. Aku tahu, mungkin ini sudah terlambat, tapi aku ingin meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku telah merusak hidupmu, dan aku tidak bisa hidup dengan penyesalan ini. Aku merasakan sesuatu dalam dadaku yang menyesakan, tapi aku berusaha tetap kuat. Kamu tidak perlu datang kemari untuk itu, Reza. Semua itu sudah terjadi, dan aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan bayanganmu. Aku sudah punya kehidupan baru, Reza, dan kamu harus menerima itu. Reza mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kesedihan. Aku tahu, Kisha, tapi aku ingin tahu, apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Untuk kembali menjadi bagian dari hidupmu, meski hanya sebagai teman? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan aku merasakan beratnya. Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban yang tidak hanya jujur untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Namun, yang kudapatkan hanya keheningan. Aku sudah cukup berjuang untuk diriku dan keluargaku. Aku tidak tahu, Reza. Aku tidak bisa memberimu jawaban itu sekarang. Semua yang kamu lakukan dulu, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kataku dengan suara yang hampir pecah. Reza menunduk, lalu dengan pelan berkata, "Aku mengerti, Kisha. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Itu saja yang aku inginkan untukmu." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Terima kasih," jawabku pelan. "Tapi, aku harus pergi sekarang. Aku punya keluarga yang lebih membutuhkan perhatianku." Aku berbalik, melangkah pergi dengan hati yang berdebar-debar. Damar dan Naila menungguku beberapa langkah di depan, dan aku bisa merasakan Damar mengamati setiap gerak-geriku. Setelah aku mendekat, Damar langsung menggenggam tanganku, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk, meski hatiku terasa seperti dihantam ribuan batu. "Ya, Damar, aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar melepaskan semuanya." Kami melanjutkan langkah kami pulang, meski dalam diam. Aku tahu, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengingat masa lalu, bayangan itu masih tetap menghantui. Dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam ketegangan ini. Malam itu, saat kami berada di rumah, aku merasakan ketenangan kembali hadir, meski hanya sementara. Damar mencium keningku sebelum tidur, dan aku tahu bahwa di sisinya, aku merasa terlindungi. Namun, bayangan Reza tetap ada di dalam pikiranku, mengingatkanku bahwa meskipun aku sudah berjalan jauh, aku belum sepenuhnya melepaskan masa lalu. Setelah pertemuan singkat yang penuh ketegangan dengan Reza, aku berusaha menenangkan diri di rumah. Damar tidak banyak bertanya. Ia lebih memilih untuk memberi ruang, meskipun aku tahu ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Aku pun tidak bisa menyembunyikan perasaan itu. Hati ini terasa seperti disayat-sayat. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Malam itu, aku terjaga lama, duduk di tepi tempat tidur, memandangi bayangan luar yang gelap. Damar sudah terlelap, nafasnya tenang, namun aku masih terjaga dengan pikiran-pikiran yang berputar. Apa yang sebenarnya Reza inginkan dariku? Mengapa ia datang kembali setelah sekian lama? Aku berusaha membuang semua pikiran itu, tetapi bayangan wajah Reza terus mengganggu. Begitu banyak kenangan yang tak bisa hilang begitu saja. Kenangan yang pernah kami bagi. Namun, kini aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah punya Damar, keluarga yang menyayangiku. Keesokan harinya,
Aku memutuskan untuk berbicara dengan Damar, menceritakan segala perasaan yang mengganggu hatiku. Aku tahu bahwa untuk melangkah maju, aku harus terbuka dan jujur dengan suamiku. Damar, aku memulai percakapan saat kami duduk berdua di ruang makan. Kemarin, aku bertemu dengan Reza. Damar yang sedang menuang kopi berhenti sejenak, kemudian menatapku. Bagaimana pertemuannya? Apakah dia masih mencoba untuk masuk kembali ke hidupmu? Aku bisa melihat kekhawatiran di mata Damar, namun ia tetap tenang. Aku mengangguk pelan. Iya, dia meminta maaf, dan sepertinya dia ingin kembali menjalin hubungan sebagai teman. Tapi aku tidak tahu. Damar, aku bingung. Damar menghela napas, lalu meletakkan cangkir kopinya. Kamu tidak perlu bingung, Kisha. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat dengan memilih kami. Aku tahu masa lalu kita tidak bisa dihapus, tapi aku juga tahu kamu sudah berjuang untuk mencapai titik ini. Tidak ada alasan untuk kembali ke masa lalu. Aku menatap Damar dalam-dalam, merasakan ketulusan di matanya. Aku tahu, Damar, tapi kadang perasaan itu datang begitu saja. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar melepaskan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Damar tersenyum. Matanya lembut menatapku. Kamu tidak akan kemana-mana, Kisha. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku di sini untukmu, selalu. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu, meski hati masih sedikit terombang-ambing. Namun, aku tahu Damar adalah tempatku berpijak sekarang. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan yang sudah kubangun. Beberapa hari kemudian, Reza kembali menghubungiku. Aku menerima pesannya dengan hati-hati, tetapi kali ini aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan perasaan lama kembali menguasai diriku. Aku harus tegas. Kisha, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku ingin bertemu denganmu lagi. Aku ingin bicara lebih banyak, tulis Reza. Aku hanya menatap layar ponselku beberapa saat, mencerna setiap kata yang ditulisnya. Lalu, aku membalas, Reza, aku tidak bisa bertemu denganmu. Kita sudah selesai. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku. Terima kasih atas penyesalanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Aku menekan tombol kirim dengan mantap, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti. Aku berharap ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak ingin hidup di bayang-bayang Reza. Aku sudah cukup menderita. Tak lama setelah itu, Reza membalas. Tetapi kali ini pesannya lebih pendek dan jelas. Aku mengerti, Kisha. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku merasa sedikit lega setelah membacanya. Ini adalah langkah kecil untuk menutup bab itu. Namun, meskipun aku mengatakannya, hatiku masih terasa berat. Tidak mudah untuk melepaskan seseorang yang pernah begitu dekat, yang pernah menjadi bagian dari hidupmu. Namun, aku tahu aku harus terus maju. Damar dan Naila adalah keluarga yang kini menjadi pusat hidupku. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan lebih kuat. Aku akan menjaga apa yang telah aku bangun. Malam itu, saat aku berbaring di samping Damar, aku merasa sedikit lebih tenang. Damar menarikku ke dalam pelukannya, dan aku menyandarkan kepala di dadanya. Aku tahu, meskipun perasaan itu masih ada, aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan kami. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, berbisik dalam hati. Aku sudah memilih, dan aku akan terus berjalan ke depan, tanpa menoleh lagi. Hidup terasa semakin penuh dengan tantangan, tetapi juga dengan banyak pelajaran berharga. Setelah memutuskan untuk menutup pintu masa lalu, aku merasa lebih kuat. Meski beberapa kenangan tetap menghantui, aku tahu satu hal,
Aku tidak bisa mundur. Aku sudah memiliki keluarga yang mencintaiku, dan aku harus terus berjalan bersama mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Damar semakin sibuk dengan pekerjaannya, tetapi ia selalu memastikan untuk meluangkan waktu untuk kami. Naila tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, dan aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi ibu bagi Naila dan istri bagi Damar. Namun, ketenangan yang kurasakan tidak bertahan lama. Sebuah pertemuan yang tak terduga, lagi-lagi menguji keteguhan hatiku. Saat sedang belanja di pasar bersama Naila, aku bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kubayangkan bisa muncul lagi dalam hidupku. Reza. Dia berdiri di sudut pasar, tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih lelah, dan ada sesuatu di matanya yang sulit untuk diartikan. Ketika matanya bertemu dengan mataku, seakan ada kilatan di sana. Aku merasa tubuhku kaku seketika, dan meskipun aku mencoba untuk tetap tenang, ada ketegangan yang tak bisa dipungkiri. Naila yang sedang asyik memilih buah-buahan, tidak menyadari kedatangan Reza. Aku berdiri terpaku beberapa detik, sebelum akhirnya berusaha mengalihkan pandanganku dan melanjutkan langkah. Namun, suara Reza memanggil namaku dengan pelan. Kisha. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku berhenti sejenak, berbalik dan melihatnya dengan pandangan yang tajam. Reza, kenapa kamu ada di sini? Aku mencoba berbicara dengan tegas, meskipun hatiku masih bergolak. Reza menundukkan kepala, seolah tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Kisha. Setelah semua yang terjadi, aku merasa aku harus tahu jika kamu sudah benar-benar bisa melanjutkan hidupmu tanpa gangguan dari masa lalu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hati ini terasa perih mendengar kata-katanya. Dulu, aku pernah sangat mencintainya, tapi sekarang, semua itu terasa jauh. Aku sudah memilih Damar, dan aku tidak bisa membiarkan Reza kembali mengacaukan hidupku. Aku baik-baik saja, Reza, jawabku dengan nada yang lebih keras. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan kamu seharusnya tidak menggangguku lagi. Aku melihat Reza mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Aku mengerti, Kisha. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semua yang telah terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tegar. Terima kasih, Reza. Tapi, aku sudah cukup. Aku sudah punya keluarga sekarang, dan aku tidak ingin ada lagi yang mengganggu kebahagiaan kami. Dengan itu, aku berbalik dan melanjutkan langkahku, berusaha tidak melihat lagi ke belakang. Namun, saat aku berjalan kembali ke arah Naila, aku merasakan sesuatu di dadaku. Bukan perasaan marah atau kesal, melainkan sebuah kekuatan yang baru saja bangkit. Aku tahu bahwa meskipun masa lalu datang menghampiri, aku tidak akan goyah. Aku lebih kuat dari itu. Naila yang tiba-tiba mendekat, menggenggam tanganku. Mama, kenapa tadi ada yang memanggil Mama? Apakah Mama kenal dia? Aku menatap Naila dengan senyum lembut. Tidak, sayang. Mama hanya berbicara dengan teman lama. Tidak perlu khawatir. Mama baik-baik saja. Naila tersenyum dan melanjutkan kegiatannya memilih buah-buahan, sementara hatiku perlahan mereda. Aku tahu ini bukan akhir dari semuanya, tapi ini adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan hidupku. Aku sudah menutup bab lama, dan sekarang aku bisa lebih fokus pada masa depan. Saat kami kembali ke rumah, Damar menyambut kami dengan senyum hangat. Bagaimana belanjaannya? Kamu kelihatan sedikit capek, sayang. Aku hanya tersenyum dan berjalan mendekat, merasakan kedamaian yang kembali hadir di antara kami. Aku baik-baik saja, Damar. Ada sedikit yang terjadi, tapi aku bisa menghadapinya. Damar menatapku, mata penuh perhatian. Jika ada apa-apa,
Kamu tahu aku selalu di sini untukmu, Kisha. Aku tersenyum, merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Damar. Aku tahu, meskipun masa lalu terus datang, kami akan selalu bersama. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, aku dan Damar duduk berdua di teras, memandang bintang yang bertaburan di langit. Damar, aku merasa semakin kuat setiap hari. Aku tahu banyak hal yang masih harus aku hadapi, tapi aku siap. Aku punya kamu, dan itu sudah cukup. Damar meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku juga. Sayang, kita akan melewati semuanya bersama. Dengan itu, aku merasa lebih tenang. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi bersama Damar dan Naila, aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang datang. Masa lalu mungkin akan selalu ada di belakangku, tapi aku tidak akan membiarkan itu menghalangi jalan menuju kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Meski semalam aku sempat merenung panjang, kali ini aku merasa lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Masa lalu sudah cukup menggoreskan luka, dan aku tidak akan biarkan itu mengendalikan hidupku lagi. Aku punya keluarga yang luar biasa yang selalu mendukungku, dan itulah yang harus aku fokuskan. Damar tampak sibuk menyiapkan sarapan, dan Naila sedang asyik bermain dengan bonekanya di ruang tamu. Kehangatan keluarga terasa begitu kental pagi itu, dan aku tidak ingin ada apapun yang merusak kebahagiaan kami. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku melihat nama yang muncul di layar ponselku, dan hatiku langsung berdebar. Itu adalah Reza. Aku merasa ragu untuk menjawabnya, tapi entah mengapa, aku merasakan dorongan untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Dengan hati yang agak berat, aku mengangkat telepon itu. Kisha, suara Reza terdengar sedikit terburu-buru dan cemas. Aku ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang penting yang perlu aku katakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Apa yang ingin kamu katakan, Reza? Ini tentang masa lalu kita, Kisha. Jawabnya. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin minta maaf, dan aku ingin kamu memberi aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Aku terdiam beberapa detik. Kata-kata itu begitu berat. Dan meskipun aku bisa merasakan penyesalan dalam suaranya, aku juga merasa ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Damar dan Naila adalah duniaku. Mereka yang memberikan kekuatan pada diriku. Reza, aku akhirnya berkata pelan. Terima kasih atas permintaan maafmu, tapi aku sudah punya hidup yang baru. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup bersama Damar, dan itu adalah keputusan yang tidak akan aku sesali. Aku mendengar dia terdiam, mungkin meresapi jawabanku. Aku mengerti. Kisha, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu peduli padamu, meskipun aku tahu aku tidak berhak lagi mengganggu hidupmu. Aku menggenggam telepon itu lebih erat, merasa lebih tegar. Aku juga peduli padamu, Reza, tapi ini bukan lagi waktunya untuk kita. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku sudah memilih jalanku. Setelah itu, kami pun mengakhiri percakapan itu. Ada rasa lega yang menyelimuti hatiku, meski tidak sepenuhnya mudah. Tapi aku tahu, keputusan ini adalah yang terbaik. Pagi itu berlalu dengan cepat. Damar dan Naila tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan aku merasa lega bisa menjaga mereka dari beban masa lalu yang tidak perlu mereka ketahui. Aku menghabiskan hari bersama mereka, menikmati kebersamaan yang penuh dengan tawa dan cinta. Namun, hidup tidak pernah seindah yang kita harapkan. Suatu malam, sebuah kejadian tak terduga membuat semuanya berubah. Hari itu dimulai seperti biasa. Damar pergi kerja, dan Naila pergi ke sekolah. Aku tinggal di rumah,
merapikan beberapa barang dan mempersiapkan makan malam. Namun, tiba-tiba, saat aku sedang asyik memasak, pintu rumah terbuka lebar. Aku berbalik, dan mataku langsung tertuju pada seseorang yang tak pernah kuduga akan datang ke rumahku lagi. Reza. Bisikku pelan. Tubuhku membeku seketika. Reza berdiri di depan pintu. Matanya menatapku dengan serius. Kisha, aku tahu ini tidak tepat. Tapi aku butuh bicara. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku katakan kepadamu. Aku merasa hatiku berdebar keras. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain melupakan semua yang berhubungan dengan Reza. Namun, saat melihat ekspresi wajahnya yang penuh ketegangan, aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ada apa, Reza? Tanyaku dengan nada sedikit cemas. Dia melangkah masuk, dan aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kamu datang ke sini? Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini tentang Damar, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tahu ini akan membuatmu marah. Tapi aku harus memberitahumu. Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi. Aku merasa perutku bergemuruh. Apa maksudmu, Reza? Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Damar, Kisha. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Sesuatu yang bisa merusak segalanya. Reza menatapku dengan penuh keseriusan, dan wajahnya tampak sangat khawatir. Aku merasa hatiku terjepit. Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan itu? Reza menghela napas, dan berkata dengan pelan, Damar, dia tidak seperti yang kamu kira. Dia punya hubungan dengan wanita lain. Kisha, aku tahu ini sulit diterima. Tapi aku harus memberitahumu. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam kebohongan ini. Kata-kata itu seakan menghantamku dengan keras. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat, dan aku hampir tidak bisa bernapas. Damar? Dengan wanita lain? Tidak mungkin. Tidak bisa. Jangan bohong, Reza. Aku hampir berteriak, namun suara itu tertahan di tenggorokanku. Kamu pasti salah. Damar tidak seperti itu. Dia mencintaiku. Dia tidak akan pernah melakukannya. Reza hanya menatapku dengan penuh keprihatinan. Aku tahu ini sangat berat, Kisha. Tapi aku sudah melihat sendiri. Dan aku tidak ingin kamu hidup dalam kebohongan lagi. Aku datang ke sini untuk memberitahumu kebenarannya. Hatiku berdebar. Dan air mata mulai menggenang di mataku. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Damar, suamiku, yang selalu ada untukku, tidak mungkin mengkhianatiku seperti ini. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa tidur semalam setelah percakapan dengan Reza. Hatinya yang penuh penyesalan membuatku meragukan semua yang pernah ku kenal. Aku merasa bingung, marah, dan sangat terluka. Damar, suamiku, yang selama ini ku cintai, yang kukira adalah pria yang setia, ternyata punya rahasia yang bahkan aku tidak tahu. Pagi itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Hatiku berdebar kencang saat aku menunggu dia pulang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan pikiranku berputar-putar, membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Ketika pintu rumah terbuka, aku langsung berdiri dan menatapnya dengan tajam. Damar tampak terkejut melihat wajahku yang penuh kecemasan. Ada apa, Kisha? Tanya Damar dengan nada khawatir. Namun aku bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikannya. Damar, aku mulai. Suara aku sedikit gemetar. Apa benar yang dikatakan Reza? Apakah kamu ada hubungan dengan wanita lain? Damar tampak terdiam. Wajahnya berubah sedikit pucat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang kamu maksud? Tanyanya, berusaha mengalihkan pandangan. Jangan coba bohongi aku, seruku. Suaraku mulai meninggi.
Reza sudah memberitahuku tentang semuanya. Kamu pikir aku tidak tahu, Damar? Aku melihat semuanya dengan jelas sekarang. Apa kamu kira aku tidak akan tahu? Damar terdiam lama, sepertinya memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Kisha, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku harus minta maaf. Apa yang kamu dengar itu benar. Aku memang ada hubungan dengan wanita lain. Hatiku seolah dihantam badai. Aku ingin berteriak, ingin marah. Tapi aku terlalu terluka untuk melakukannya. Kapan ini dimulai? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Damar? Apa aku tidak cukup baik untukmu? Air mata mulai mengalir di pipiku. Damar berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya dengan cepat. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Kisha, aku merasa kehilangan arah, dan aku tidak tahu harus kemana. Wanita itu, dia membuatku merasa dicintai saat aku merasa hampa. Jadi aku tidak cukup untukmu. Aku menyela, suaraku terisak. Aku sudah memberikan segalanya untuk kita, Damar. Tapi kamu memilih untuk menghancurkan segalanya dengan tanganmu sendiri. Damar terlihat sangat menyesal, dan dia menundukkan kepala. Aku benar-benar minta maaf. Kisha, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku dan memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus kutanggapi. Hatiku terlalu hancur, dan aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang mati. Semua yang kami bangun, semua kenangan indah, kini terasa seperti kebohongan besar. Aku sudah terlalu banyak memberi maaf, Damar. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas, meski hati ini masih terasa rapuh. Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang tidak menghargai aku. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri sekarang. Damar terdiam, dan aku bisa melihat rasa penyesalan yang mendalam di matanya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Hari-hari setelah percakapan itu sangat berat. Aku merasa seolah dunia ini runtuh. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan. Naila membutuhkan ibu yang kuat, dan aku tidak bisa membiarkan perasaanku menghalangi kebahagiaannya. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa Damar. Aku mencari cara untuk memulai kembali, membangun karir yang tertunda, dan lebih fokus pada diri sendiri. Aku juga memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman yang selalu ada untukku. Aku memulai bisnis kecil-kecilan, membuka usaha desain interior, yang ternyata mendapat sambutan hangat. Aku merasa menemukan kembali tujuan hidupku. Meski masih ada rasa sakit yang mendalam, aku tahu ini adalah jalan yang benar. Damar datang berkali-kali, mencoba meminta maaf dan memohon agar aku memberinya kesempatan kedua. Namun, aku sudah terlalu terluka. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus maju, tidak peduli seberapa sulitnya. Seiring berjalannya waktu, aku menemukan kebahagiaan yang baru. Aku semakin dekat dengan Naila, dan kami berdua mulai menikmati hidup dengan cara yang baru. Tanpa beban, tanpa ketakutan, hanya penuh dengan cinta dan tawa. Aku belajar untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa aku. Suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Seorang pria yang tidak hanya peduli padaku, tapi juga menghormati dan mendukung impian-impian yang aku miliki. Namanya Andi, dan dia memperkenalkan dunia baru yang penuh dengan harapan. Andi bukanlah pria sempurna, tapi dia sangat memahami aku. Dia tahu bagaimana caranya membuatku tertawa dan merasa dihargai. Dengan Andi, aku merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan, dan aku tahu dia akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku tidak ingin buru-buru,
Tapi hati ini mulai merasa tenang lagi. Damar, meski tetap berusaha menghubungiku, akhirnya mengerti bahwa aku sudah melangkah maju. Dia mulai mencari jalan hidupnya sendiri, meski aku tahu itu tidak mudah baginya. Aku tidak lagi memikirkannya setiap saat, karena hidupku sudah penuh dengan hal-hal yang lebih berarti. Aku dan Andi akhirnya menikah setelah beberapa tahun menjalin hubungan. Hari itu adalah salah satu hari terindah dalam hidupku. Aku merasa seperti wanita yang baru dilahirkan kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Masa lalu sudah tidak lagi menghantuiku. Aku berdiri tegak di samping orang-orang yang mencintaiku, dan aku tahu perjalanan hidup ini masih panjang. Aku siap untuk menjalani masa depan dengan penuh harapan, cinta, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Tamat. Dengan kisah ini, aku tahu bahwa kehidupan memang penuh dengan ujian. Namun, setiap ujian itu mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai setiap detik yang ada. Kebahagiaan sejati bukanlah dari seseorang yang kita harapkan bisa memberi kebahagiaan, tetapi dari kita sendiri yang memilih untuk bahagia, meski dunia terasa menekan. Dan aku, Kisha, sudah menemukan kebahagiaanku yang sejati. Terima kasih telah mendengarkan kisah Kisha. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi penghiburan bahwa setiap perjalanan hidup pasti memiliki akhir yang indah, meski banyak rintangan yang harus dilewati.